Apabila channel kita ingin terus berkembang secara pesat, pertama, sebelum melakukan pembuatan konten video, kedua adalah videonya. Perhatikan videonya. Video tanpa judul yang menarik juga itu percuma. Yang ketiganya adalah thumbnail. Judulnya harus dibuat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik, masih di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik teman-teman, insya Allah pokoknya kita asikin saja. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya tentunya baik dan berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Masih di komentar yang Kang Asik baca ada di antaranya, kalau tidak salah baca ya, tapi perasaan benar bahwa katanya ada subscribe-nya udah 44.000. Waduh, udah banyak sekali ya. Tapi kenapa ya katanya jam tayangnya sedikit, atau yang menontonnya sedikit, atau pengunjungnya sedikit, atau viewernya sedikit? Ya bingung, Kang Asik kan tidak tahu, karena yang tahu tentang perkembangan channel itu adalah kreatornya sendiri. Dasarnya dari mana? Balik lagi di YouTube Studio di bagian analitik. Di situ semua ada dijelaskan tentang perjalanan dan karakter mengenai prestasi konten video kita yang telah kita upload ke YouTube. Baiklah teman-teman, kembali lagi. Jadi yang namanya subscriber itu biasanya begini. Ini yang subscribernya yang alami ya, yang benar-benar perjuangan dari awal hingga monetisasi itu adalah benar-benar menggunakan konten video disukai penonton, disukai orang sehingga subscribe, itu yang alami. Misalnya kalau subscribernya itu 1000, biasanya itu adalah 10% dari subscribe yang masuk menonton konten video kita itu sudah dikatakan bagus teman-teman. Nah kalau seperti Kang Asik ini adalah 4.000. Jadi kalau 4.000 10%-nya berapa? Nah jadi harus sekitar itulah kira-kira yang menonton jumlahnya. Kalau melihat kepada pengunjung atau penonton video Kang Asik, ini juga sama, belum mencapai 10%. Akan tetapi kalau Kang Asik perhatikan di beberapa channel YouTuber besar bahwa penontonnya memang di bawah 10% rata-rata ya. Jadi ya sudahlah, pokoknya yang namanya subscribe itu jangan pernah dipikirkan, karena subscribe itu adalah merupakan bonus. Bonus dari apa? Dari konten video kita yang disukai. Baik teman-teman, berbicara kita meningkatkan viewer, meningkatkan subscribe yang berefek kepada jam tayang, kemudian pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk meraih monetisasi. Bagi yang belum monetisasi, bagi yang sudah monetisasi, ketika konten videonya meledak, viewernya banyak, subscribernya terus bertambah, terutama nih ketika viewernya banyak, yang nontonnya pun banyak. Nah kalau penontonnya banyak, insya Allah iklan yang masuk juga banyak. Syukur-syukur iklan yang masuknya adalah iklan-iklan yang mahal. Maka dengan secara otomatisnya penghasilan itu juga akan meningkat setiap harinya. Jadi kalau berbicara seperti itu, maka adakah usaha untuk ke arah yang lebih baik tentang channel kita, tentang konten video kita? Ya tentu ada. Apakah yang harus ditingkatkan? Ya berarti konten videonya. Konten videonya supaya menarik, balik lagi teman-teman ke thumbnail juga. Nah jadi seputar itu saja. Makanya masalah YouTuber pemula itu mengenai pembahasannya ya tidak jauh dari sana, terus saja muter-muter gitu. Baik, kita lanjutkan teman-teman untuk mengarah ke jumlah viewer yang meningkat, subscriber yang meningkat, jam tayang yang meningkat. Kesimpulannya, konten video disukai adalah ada 3 komponen yang sangat vital, yaitu diantaranya pertama nih, sebelum membuat video kita harus melakukan riset dulu untuk membuat ide konten. Kemudian ide kontennya sudah ditemukan, maka tentunya berlanjut ke pembuatan konten video. Makanya video ini nomor 2. Setelah videonya jadi, nah kita tawarkannya melalui apa? Melalui thumbnail sebagai gerbang masuknya ke konten video kita. Maka dari itu, thumbnailnya sebagai gerbang utama harus bagus, harus indah, dan harus menggoda iman, seperti itu. Mari kita lihat teman-teman. Karena para penonton itu atau pemirsa itu harus dibuktikan dengan objektifnya. Maka mari kita bersama-sama lihat beberapa konten video Kang Asik yang lumayan banyak viewernya. Nah mari kita perhatikan teman-teman di sini. Untuk ini kan channelnya Kang Asik ya. Di sini untuk menu video ada 3, yaitu terbaru, populer, dan terlama.
Yang akan kita bahas tentunya yang populer. Nah ternyata kalau kemarin posisinya ini yang pertama. Ini yang terbaru, baru 10 hari sudah menduduki peringkat yang ke-1 karena viewernya adalah 6.600 kali ditonton dalam 10 hari. Jadi lebih dari 100. Kemudian yang kedua ini adalah seperkilat ya, membuat banner sama membuat banner. Terus kesininya adalah kerja keras tentang cerita Kang Asik, membuat konten video 15 bulan sampai dimonetisasi. Terlepas dari thumbnail ini, jadi ada yang harus diperhatikan. Pertama, membuat thumbnail itu berarti kan gambarnya harus menarik. Kemarin Kang Asik katakan bahwa gambarnya harus mencolok. Mencolok itu seperti apa? Warna dasar seperti biru, merah, hitam, putih, dan kuning itu harus tampil di dalam thumbnail kita. Ini warnanya lumayan cerah lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah judulnya. Nah ini judulnya. Jadi harus kita lihat kenapa ini judul sangat berpengaruh sekali. Ya jelas, karena judul di dalam thumbnail itu adalah merupakan hal yang penting. Caranya adalah ketika kita membuat thumbnail harus dibagi 2 bagian. 2 bagian yang pertama itu harus agak lebay-lebay. Yang kedua baru intinya. Jadi lebay itu seperti apa? Ya lebay itu seperti menjanjikan tapi jangan berlebihan karena bisa jadi hoax ya. Nah seperti ini super kilat. Nah gitu kan. Udah kilat pakai super. Kemudian membuat banner itu 10 menit. Ya padahal ada agak lebih dikit lah kira-kira, apalagi yang baru belajar seperti itu kan. Kemudian ini sangat pesat. Ini seperkilatnya gitu ya. Kemudian ini kamu pasti berhasil. Nah seperti itu. Nanti yang keduanya, bagian keduanya, kelompok kata yang keduanya adalah baru judulnya, membuat desain banner YouTube. Kemudian yang ini membuat banner YouTube natural. Seperti gitu ya. Kemudian di sini monetisasi YouTuber pemula. Jadi sampai bisa mencicil rumah yang kecil. 2 unit kan ceritanya seperti itu ya. Jadi di sini kita punya kesimpulan kalau khusus untuk thumbnail itu yang dikedepankan adalah desain gambarnya, kemudian baru tulisannya. Karena percuma tulisannya dibikin penasaran, kalau gambarnya kurang menarik juga percuma. Karena apa? Karena thumbnail merupakan gerbang atau pintu utama sebelum masuk ke konten video kita. Selanjutnya ini adalah riset. Nah, harusnya riset tadi nomor 1 ya. Jadi riset ide konten. Ini teman-teman kadang-kadang saya bingung ya Kang Asik. Kalau ingin membuat konten video itu idenya itu susah sekali. Padahal mah nggak usah susah-susah sebetulnya. Kalau untuk membuat ide konten video. Karena apa? Kita itu bisa melihat di YouTube Studio. Di menu analitik. Coba langsung saja kita lihat lagi bagaimana cara untuk membuat ide konten melalui YouTube Studio Analytics ya. Karena di situ nanti kita akan ada sumber inspirasi yang berdasarkan pada karakter dan kebiasaan kita mengupload video. Jadi YouTube sudah menyuguhkan secara otomatis. Baik, kita lihat lagi. Langsung saja asumsikan Asik bahwa teman-teman sudah tahu masuk ke YouTube Studio di menu analitik. Maksudnya di sini menu analitik tadi kan Asik katakan bahwa ini untuk mencari ide konten kita bisa mencari di sini yaitu pada menu analitik ya di YouTube Studio. Kita pilih di sini, lihat ada ringkasan konten, audiens, pendapatan, dan inspirasi. Nah di sini kita klik teman-teman. Nah ini yang dicari orang-orang. Itu kenapa YouTube menyuguhkan ini? Karena ini adalah kebiasaan-kebiasaan kita di dalam mengupload video. Makanya kata Kang Asik kenapa harus 1 tema. Jadi ininya biar jelas. Jadi inspirasinya itu pasti terarah manakala temanya hanya 1. Kalau sembarang temanya macam-macam, jadi kadang-kadang ini yang disuguhkannya itu tidak jelas inspirasinya itu. Hanya yang jelas terlepas dari ini semua, ini adalah cara mencari ide konten pada channel masing-masing. Silakan jadi dibuka di YouTube Studio, kemudian pilih analitik, submenu inspirasi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di sini, kita tinggal klik apa aja sih yang dibicarakan tentang thumbnail. Nah ini kan semua tentang thumbnail. Teman-teman itu nanti bisa melihat, oh ini yang harus dibuat sama kita. Nah itu teman-teman tentang riset.
ide konten. Jadi sebetulnya kalau kita amati, platform YouTube dengan sistemnya menyuguhkan beberapa trik, kemudian menyuguhkan pula mengenai supportnya, mengenai manual booknya, seperti itu sebetulnya ada semua. Hanya kita tinggal rajin-rajinnya membuka atau mencari apa yang kita butuhkan. Dan ini yang terakhir teman-teman adalah video. Nah, video itu berarti judulnya harus menarik. Kalau tadi thumbnail yang dilihat adalah gambarnya dulu, baru pikirkan judulnya. Nah, kalau untuk video terbalik. Untuk video adalah judulnya dulu yang harus menarik. Karena apa? Belum dibukakan videonya. Jadi judul di sini pun dianggap remeh ya oleh teman-teman biasanya. Padahal ini sangat vital sekali. Contohnya beginilah biar jelas. Memasak ikan gurame. Nah, misalnya konten memasak ya. Itu bener memasak ikan gurame, judulnya bagus. Tetapi kalau untuk judul video ada yang lebih menarik dan ada yang lebih dibikin penasaran teman-teman. Jadi seperti thumbnail tadi. Kata-kata pertamanya kita bikin lebay tetapi tidak berlebihan. Harus objektif dengan apa yang akan kita suguhkan. Contohnya kalau memasak ikan gurame, yang lebaynya taruh di depan. Jadi kata-kata di depannya dibikin lebay. Ikan gurame bikin selera makan tinggi. Nah seperti itu kan. Baru aja kesininya memasak ikan gurame. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekali lagi kesimpulannya bahwa apabila konten video kita, apabila channel kita ingin terus berkembang secara pesat, yang sudah Kang Asyik alami, tetap harus memperhatikan sekali lagi. Pertama, sebelum melakukan pembuatan konten video, harus riset dulu. Bahannya adalah dari YouTube Studio Analytics. Di menu analitik, di submenu adalah inspirasi, itu untuk ide kontennya. Yang kedua adalah videonya. Perhatikan videonya. Jangan hanya membuat video sebagus-bagusnya video tanpa judul yang menarik, juga itu percuma. Yang ketiganya adalah thumbnail. Perhatikan thumbnail di sini bahwa warnanya, terutama warna pokok harus ada. Dan lagi-lagi teman-teman, judulnya harus dibuat menarik dan dibuat penasaran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berjumpa lagi di konten video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos.